Halo teman-teman Jules, salam jumpa lagi. Kali ini saya pingin sekali membahas berita yang lagi heboh seputar rumor transfer dan pembaharuan kontrak pemain-pemain Barcelona ya. Nah, sekarang yang lagi rame kalau kita baca di Marca, lalu Barca Universal dan Diario Sport dan juga Twitternya Barcelona, yang lagi rame itu tentang upaya manajemen Barcelona dan upaya ambisi besar presiden klub Joan Laporta untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund pada musim panas mendatang. Nah, kalau kita membaca di Barca Universal dan Diario Sport, itu sudah ada detail kontrak yang akan disiapkan oleh Barcelona. Nah, disebutkan di dalam Barca Universal, di dalam Twitternya, kesepakatan diharapkan bernilai sekitar 300 juta euro. Ini gede banget dengan klausul rilis 75 juta euro dari Dortmund. Lalu bonus untuk Minoriola, agen Haaland dengan ayah Haaland itu senilai 50 juta euro. Sementara total gaji Haaland untuk 5 tahun itu senilai 175 juta euro dengan beberapa peningkatan. Untuk tahun pertama, menurut Diario Sport, Erling Haaland akan digaji sebesar 20 juta euro untuk tahun pertama, lalu tahun kedua dinaikkan menjadi 30 juta euro, tahun ketiga 40 juta euro, dan tahun kelima 50 juta euro. Ini gede banget, hampir menyaingi gaji Lionel Messi ya. Barca Universal juga mengabarkan bahwa pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, terbang ke Jerman, ke Dortmund untuk bertemu dengan Erling Haaland untuk menjelaskan proyek masa depan Barcelona dan meyakinkan Erling Haaland tentang proyek Barcelona ke depan. Tentu yang dijelaskan Xavi adalah proyek Barcelona berbasis La Masia dengan beberapa pemain muda seperti Ansu Fati, Pedri, lalu Gavi, ada Nico Gonzalez, ada Ferran Torres, ada Frenkie de Jong, dan beberapa pemain penting lain di Barcelona. Nah, penandatanganan Erling Haaland ini menjadi sangat sensasional jika Barcelona benar-benar mengunci transfer dari Haaland ini ya. Karena banyak sekali klub-klub besar yang juga berkompetisi untuk merebut tanda tangan sang pemain. Salah satunya yang terbaru Manchester City, lalu Madrid juga sedang berjuang untuk mendapatkan Erling Haaland agar bisa diduetkan dengan Kylian Mbappe ya. Tetapi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Haaland ini tidak mau ke Madrid jika ada Mbappe ke sana. Jadi kalau Mbappe gagal ke Madrid ya mungkin kemungkinan Erling Haaland juga bisa ke Madrid. Tetapi peluang yang paling mungkin saat ini dan banyak berita yang beredar menyebutkan bahwa Barcelona adalah klub yang berpeluang untuk mendatangkan Erling Haaland ya. Nah, pertanyaan tentu adalah dari mana uang untuk memboyong Erling Haaland ini ya. Ini penting sekali. Di Barca Universal, Barcelona tinggal selangkah lagi juga akan menandatangani kontrak dengan Chelsea ya. Sebelumnya Barcelona, Madrid, dan beberapa klub di La Liga tidak sepakat dengan proposal Chelsea yang ditawarkan oleh Presiden La Liga, Javier Tebas ya. Dan karena ketidaksepakatan itulah yang membuat mega bintang Lionel Messi tahun lalu itu harus hengkang ke PSG karena salary cap Barcelona itu terlalu tinggi. Dan saya nggak tahu, mungkin ini juga politik dari Joan Laporta supaya Barcelona menghilangkan ketergantungan besar pada Lionel Messi ya. Disebutkan bahwa memang nilai dari sponsor CFC ini senilai 2,67 miliar dolar untuk 50 tahun untuk seluruh klub-klub La Liga. Tetapi dari total itu Barcelona bisa mendapatkan 250 juta euro dari dana CFC, dan itu dana yang akan digunakan untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Artinya selama 5 tahun Barcelona itu harus menyiapkan dana senilai 300 juta euro untuk memboyong Haaland dari Dortmund. Jadi 300 juta euro itu selain biaya transfer, lalu biaya bonus untuk agen dan
ayah Haaland juga untuk gaji Haaland selama 5 tahun. Ini gede banget, dan Barcelona ini punya ambisi besar saya kira untuk bisa merajai kembali Eropa dengan striker kelas dunia. Apalagi Haaland masih berumur 21 tahun, saya kira ini sangat bagus. Dan jika ini terjadi, tentu persaingan di lini depan Barcelona itu akan bertambah seru ya, karena ada Aubameyang yang lagi bagus-bagusnya sekarang. Meskipun begitu, Aubameyang kan sudah berumur 32 tahun, tetapi masih ada lagi Ansu Fati yang menjadi tumpuan harapan Barcelona di masa depan, karena kita tahu Ansu Fati baru berusia 19 tahun, dan saya kira jika Fati diduetkan dengan Erling Haaland, Barcelona akan menjadi klub yang sangat mematikan dan sangat kompetisinya sangat tinggi untuk liga-liga Eropa di tahun-tahun mendatang. Lalu Barcelona juga mengincar 2 pemain yang free transfer, dan menurut Diario Sport, 2 pemain yang hampir pasti datang ke Barcelona, yaitu Franck Kessie dari AC Milan dan Christensen dari Chelsea. Dan Barcelona itu meraup keuntungan besar dari pembelian free agent ini, pembelian bebas ini senilai sekitar 83 juta euro ya, menurut Diario Sport. Transfermarkt menyebut bahwa Barcelona bisa men-saving 83 juta euro dari 2 pemain itu, dan mereka kan membeli gratis. Kabarnya Kessie hanya disodorkan gaji 6,5 juta euro, sementara di Milan gaji Kessie sama ya, 6,5 juta euro. Dan ini tentu menjadi tanda tanya besar, mengapa Kessie ingin pindah ke Barcelona sementara gajinya hampir sama. Kabar yang beredar bahwa Kessie itu terpesona dengan pelatih Xavi Hernandez ya, karena kita tahu bahwa hampir semua pemain-pemain tengah gelandang itu pasti terpukau dengan Xavi saat ini ya, dan ini akan menjadi rujukan bagus Barcelona. Harga Kessie kalau dilihat dari Transfermarkt itu senilai 48 juta euro, lalu Christensen 35 juta euro. Lalu kelebihannya adalah dua-duanya masih muda, masih berumur 25 tahun, berada di masa keemasan lah. Lalu ini level kompetitif bagi 2 pemain ini. Jika Barca benar-benar mengunci mengunci transfer 2 pemain ini menurut saya pembelian yang sangat sukses untuk Barcelona, karena kita tahu Barcelona ini terkenal dalam beberapa tahun terakhir dia banyak sekali memboyong pemain-pemain gratisan, mulai dari Eric Garcia, lalu Sergio Aguero, Memphis Depay. Lalu Januari kemarin dia memboyong Ferran Torres 55 juta euro, lalu ada yang bebas transfer juga Aubameyang. Sementara kan si Adama Traore itu dipinjamkan. Nah, ini menurut saya strategi yang menarik dari Barcelona, meskipun kita tahu Barcelona saat ini dia memiliki banyak uang karena banyak sekali sponsor-sponsor baru yang sudah deal dengan Barcelona. Spotify itu hampir deal dengan Barcelona, lalu cryptocurrency juga sudah hampir hampir pasti sudah deal dengan Barcelona untuk membiayai masa depan Barcelona. Jadi dengan masuknya sponsor-sponsor, lalu ditambah dengan sponsor dari CFC jika Barcelona jadi, ini tentu membuat Barcelona menjadi menarik, karena paling kurang dalam 1 tahun saja Joan Laporta itu bisa menambal sulam krisis keuangan yang terjadi di Barca saat ini. Dan ini menurut saya menarik dan cerita sukses dari Joan Laporta. Dan kalau dia berambisi untuk mendatangkan pemain-pemain kelas dunia seperti Christensen itu untuk bisa menambah kekuatan di lini belakang Barcelona, saya kira itu sangat bagus, karena saat ini Barcelona membutuhkan back yang bagus, dan Barcelona juga sedang mengincar Azpilicueta yang kabarnya tidak akan diperpanjang kontraknya di Chelsea. Dan Azpi ini sudah berumur 32 tahun, tetapi kita tahu bahwa dia adalah pemimpin di lini belakang Barcelona, dan dia bisa bermain versatile lah. Dia bisa bermain di kanan dan juga bisa bermain sebagai bek tengah, dan ini keuntungan bagi Barcelona. Lalu yang terbaru adalah Barcelona sebentar lagi akan memperbaharui kontrak gelandang mereka Pablo Gavi dengan bek mereka
Ronald Araujo. Jadi pada bulan Maret nanti setelah pertandingan antara Real Madrid dengan Barcelona di laga El Clasico, dua pemain ini akan diumumkan memperpanjang kontrak. Gavi akan memperpanjang kontrak 5 tahun sampai 2027 dengan klausal kontrak senilai 1 miliar euro dan gajinya akan ditambah secara signifikan karena gaji Gavi saat ini hanya 100 juta ya. Itu kecil sekali. Nah, Ronald Araujo juga sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan gaji peningkatan gaji yang sangat signifikan. Sementara Sergio Roberto kabarnya tidak memperpanjang kontrak di Barcelona, dia pindah ke MLS katanya atau beberapa klub di Liga Inggris yang sedang mengincar dia. Saya kira ini memang harus dilakukan Sergio Roberto karena banyak pesaing di lini tengah Barcelona ya. Jadi susah untuk Sergio Roberto bisa berkompetisi lagi, apalagi umurnya sudah 30 tahun. Yang mau nggak mau dia harus pindah. Nah, teman-teman, saya kira dengan transfer Erling Haaland jika jadi, lalu Christensen, Frank Kessie, dan pembaruan kontrak dari Pablo Gavi dengan Ronald Araujo, ini menjadi berita yang sangat hangat dan ini tentu menarik untuk ditunggu ke depannya.